Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video pembelajaran kelas 4 Matematika semester 1, materi pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa, bentuk pecahan yang telah kamu pelajari sebelumnya merupakan pecahan biasa. Ada dua jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh, 3/4, 2/6, 3/5, dan 11/12. Jadi, pecahan murni ini adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Kalau dilihat di sini, pembilangnya 3, penyebutnya 4, pecahan berikutnya pembilangnya 2, penyebutnya 6, ini 3, penyebutnya 5, dan yang terakhir pembilangnya 11, penyebutnya 12. Jadi intinya pecahan murni itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Nah ini jadi pecahan biasa itu masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Yang kedua, pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jadi, ini kebalikan dari pecahan yang murni tadi. Kalau pecahan yang murni ini tadi pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, sedangkan pecahan tidak murni pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh seperti ini, 5/3, 7/4, 11/7, dan 12/10. Kalau dilihat di sini, 5/3 pembilangnya 5, penyebutnya 3, pembilangnya 7, penyebutnya 4, pembilangnya 11, penyebutnya 7, dan pembilangnya 12, penyebutnya 10. Jadi, kalau dilihat penyebutnya lebih kecil dari pembilangnya seperti ini. Jadi perbedaannya tadi kalau pecahan murni pembilangnya itu lebih kecil, sedangkan pecahan tidak murni pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Jadi pecahan campuran itu ada bilangan bulatnya, ada pecahan. Pecahan itu kan lebih dari 0, kurang dari 1. Jadi pecahan campuran itu gabungan dari bilangan bulat utuh dan di belakangnya diikuti dengan pecahan. Contohnya seperti ini, 1, 3/4, 3, 2/6, 5, 3/5, dan 10, 11/12. Jadi bilangan bulatnya pecahan yang pertama ini adalah 1, pecahannya 3/4, ini bilangan bulatnya adalah 3, pecahannya 2/6, bilangan bulatnya adalah 5, pecahannya 3/5, dan yang terakhir bilangan bulatnya adalah 10, pecahannya adalah 11/12. Jadi seperti ini. Kalau dilihat diamati di sini, pecahannya ini lebih ke pecahan murni karena pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Mengapa demikian? Karena kalau pembilangnya ini lebih besar dari penyebutnya, nanti bisa dijadikan kebilangan bulat sini. Jadi otomatis kalau bilangan atau pecahan campuran ini pembilangnya pasti lebih kecil atau gabungan dari bilangan bulat dengan pecahan murni. Nah ini, jika angka pembilangnya suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, ini berarti artinya sama artinya dengan pecahan tidak murni tadi, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Di ini jika pecahan tidak murni tadi bisa dijadikan atau bisa diubah menjadi pecahan campuran. Untuk mendapatkan bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, bagilah pembilang pecahan dengan penyebutnya.
Contohnya, tuliskan bentuk pecahan campuran dari 7/3. Ini kalau dilihat tadi, ini adalah pecahan tidak murni karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jawab. Berarti caranya ini tadi dengan cara dibagi. Berarti pembilangnya dibagi penyebutnya. Berarti jawabnya 7/3. Itu kalau di Borokabet itu ketemu 2. Sisa 1. Karena 2 kali 3 itu kan 6. Sedangkan 7 dikurangi 6. 1. Jadi 7/3 itu 2, sisa 1. Jadi pecahan 7/3 dapat ditulis. Nah, 2 hasil baginya ini tadi menjadi bilangan bulatnya, yaitu 2. Sedangkan sisanya menjadi pembilangnya, penyebutnya tetap 3. Di mana 2 adalah hasil bagi dari 1, di mana 2 adalah hasil baginya. Dan 1 adalah sisa baginya. Jadi 7/3 itu sama dengan 2 utuhnya, sisa 1. Nah, hasilnya ini dijadikan ke bilangan bulat di depan pecahan, satunya ini menjadi pembilang dan penyebutnya tetap. Jadi kuncinya pembilangnya ini kalau pecahan campuran harus lebih kecil dari penyebutnya. Jika lebih besar berarti masih belum betul, karena masih bisa ke bilangan bulat di depannya. Jadi kuncinya untuk mengecek betul atau salah pembilangnya ini harus lebih kecil dari penyebutnya. Mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Ini saya beri contoh lagi. Ubahlah pecahan 14/4 menjadi pecahan campuran. Ini kalau dilihat pecahan tidak murni karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya yaitu 14, sedangkan penyebutnya adalah 4. Jadi ini bisa dijadikan ke pecahan campuran. Caranya sama seperti tadi dengan pembagian. Ini jawabannya. Jadi 14 dibagi ini pakai Borokabet, dibagi 4. 14 bagi 4 sama dengan 3. 3 kali 4, kan seperti itu kalau Borokabet. 14 bagi 4 sama dengan 3. 3 kali 4 sama dengan 12. Setelah itu dikurangi. 14 kurangi 12 sama dengan 2. Nah, 2 ini sebagai sisanya, 3 ini sebagai bilangan bulatnya. Jadi pecahan campurannya adalah 3 dari sini. Ini yang saya merah, berarti hasilnya di depan. Sisanya biru ini ada di atas pembilang. Penyebutnya ini pembaginya tetap. Jadi hasilnya 3, 2/4. Kita lihat lagi bahwa pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Berarti ini sudah benar. Karena pembilangnya 2, penyebutnya 4. Itu artinya pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Kita ke contoh yang berikutnya. Ubahlah pecahan 41/9 menjadi pecahan campuran. Ini tadi kalau Pak ini terlalu mudah. Nah ini agak saya beri angka yang tinggi, 41/9. Caranya juga tetap sama. 41, ini Borokabet, bagi 9, 41 bagi 9 sama dengan 4. 4 kali 9 sama dengan 36. Setelah selesai gini, kurangi 41 kurangi 36 sama dengan 5. Seperti yang tadi, yang saya merah ini menjadi bilangan bulatnya, yang warna biru ini sebagai pembilangnya, pembilang itu yang atas, dan 9 ini sebagai penyebutnya. Penyebut itu yang bawah. Jadi pecahan campurnya adalah 4. Ini 4. Jadi 4-nya ini sebagai bilangan bulatnya, 5 ini sisanya menjadi pembilangnya, 9 ini adalah penyebutnya yaitu di bawah. Jadi penyebut itu tetap tidak ada perubahan, sedangkan pembilang itu adalah sisanya. Jadi kalau kita cek lagi,
Apakah pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya? Ternyata 5 lebih kecil dari 9, jadi benar. Misalkan yang saya contohkan tadi, misalkan 41 bagi 9, ini jawabannya 3. Ini misal 3 kali 9, 27. 41 dikurangi 27 masih sisa 14. Nah, 14 per 9. Nah, 14 per 9 ini kan masih bisa dibagi lagi, bisa ditambahkan di sini 1. Yang tadi 3 menjadi 4. Jadi, kesimpulannya bahwa untuk mencari pecahan campuran itu, untuk mengecek betul atau salahnya, itu adalah dengan cara pembilangnya itu harus lebih kecil dari penyebutnya. Kalau ini hitungannya benar. Tetapi nanti misalnya Pak ini 4 per 9 sudah lebih kecil, tetapi salah karena pengurangannya belum betul. Jadi ini hanya sekedar mengecek secara sekilas saja ini sudah betul atau belum dengan cara seperti itu. Lanjut ke kebalikannya, kalau tadi mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, kali ini mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa adalah kalikan bilangan bulat dengan penyebutnya, lalu tambah pembilangnya. Masih bingung dengan kalimat ini? Kalikan bilangan bulat. Bilangan bulat itu berarti yang di depannya, dengan penyebutnya yang bawah. Setelah itu tambahkan dengan pembilangnya yang atasnya. Kalau masih bingung, di sini ada contohnya. Ubahlah pecahan 2 1/4 menjadi pecahan biasa. Jawaban seperti ini. 2 1/4. Caranya 2 kali 4. Berarti bilangan bulatnya kan 2 ini. Penyebutnya 4. 2 kali 4 tambah 1. Ini dikurung karena perkalian dulu. Jadi 2 kali 4 itu 8, tambah 1, 9. 4-nya tetap. Berarti bentuk pecahan biasa dari 2 1/4 adalah 9/4. Ini tidak terlalu sulit. Nanti kalau dikembalikan 9 bagi 4 juga seperti itu. 9 bagi 4 untuk proyeknya 9 bagi 4, 2, sisa 1. 2 1/4. Tetap seperti itu. Contoh kedua. Ubahlah pecahan 6 2/3 menjadi pecahan biasa. Jawabannya sama. 6 kali 3 ditambah 2. 6 kali 3, 18. Tambah 2 berarti 20. Penyebutnya karena ini 3 tetap. Jadi bentuk pecahan biasa dari 6 2/3 adalah 20/3. Kuncinya penyebutnya ini tetap. Untuk memperdalam pemahaman kalian, nanti silakan mengerjakan di buku paket. Nanti tugasnya saya sharing di grup WA. Kalau masih bingung atau belum paham, silakan ditonton kembali. Videonya bisa di-download, bisa ditonton secara online untuk mengetahui penjelasan saya. Jadi kalau belum paham bisa dilihat lagi. Cukup sekian penjelasan saya tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.